Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhi burhanu al-mabsut fi wujudihi karamu wa hasanu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil aqad wa tanfarij bihil quraba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. 12 syahran. 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Allah ciptakan waktu jumlahnya 12 bulan. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah telah tetapkan hal tersebut di dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian firman Allah, minha, dari 12 bulan tadi, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang paling mulia. Ingat ya, kita umat Islam harus meyakini semua hari baik, semua bulan baik. Kita nggak kenal ada hari sial, kita nggak kenal ada bulan sial. Jangan kita yakini sedekah di bulan Safar dengan sejenis kue apem adalah menolak bala. Ya, sedekah menolak bala, tetapi meyakini bulan Safar, bulan musibah adalah suatu kesalahan. Karena semua bulan baik. Tapi ada 4 bulan yang paling baik. Yang 1 pisah, yang 3 berjejer. Yang 3 berjejer apa? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang 1 pisah apa? Yaitu bulan Rajab, bulan yang kita saat ini berada di akhir penghujung bulan Rajab. Hari Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Mengapa bulan Rajab menjadi mulia? Sebab di dalamnya ada 1 tanggal penting, yaitu tanggal 27 Rajab, saat usia Nabi Muhammad 52 tahun di kota Mekah. Nabi itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Maka Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, ya, dalam peristiwa yang sangat dikenal, yaitu peristiwa Isra wa Mi'raj. Maka edisi khusus tafsiran kajian hari ini adalah mengenai surat Al-Isra ayat pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yang telah asra, memperjalankan hambanya di waktu malam. Jadi Isra Mi'raj, Isra itu Nabi jalan di malam hari dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Nabi lanjut Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj itu adalah alat untuk naik. Mi'raj alat untuk naik. Maka Nabi naik menembus 7 lapis langit dengan Mi'raj. Alat khusus tersebut tidak lagi menggunakan buraq. Nah, di situ Allah berfirman, kami perjalankan hamba kami, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperjalankan
Jikalau kita nih ada satu tebak-tebakan, kira-kira percaya nggak Pak? Kalau ada bayi umur 3 bulan, tadi malam naik ke Gunung Cermai, subuh udah balik lagi, percaya nggak Pak? Ayo, ada bayi umur 3 bulan, tadi malam dia berangkat ke puncak Gunung Cermai, ada desa tuh, daerah Sunda namanya Apui, di atas sana, ya, di puncak. Subuh udah balik lagi ke kota Cirebon, kira-kira percaya nggak? Nggak percaya ya? Harusnya percaya. Kalau Habib Hisham percaya, kenapa? Mustahil bayi tadi ngerangkak sendiri naik ke Gunung Cermai. Mana semalam lagi? Pasti ada yang memperjalankan si bayi tadi. Siapa? Oh, ternyata si bayi tadi digendong sama orang tuanya. Ya, bayinya digendong sama orang tuanya. Dan orang tuanya nggak mungkin jalan kaki ke Gunung Cermai, subuh udah balik lagi. Orang tuanya juga ikut numpang di mobil. Ya. Jadi kalau ada bayi umur 3 bulan semalam naik ke puncak Gunung Cermai, subuh udah balik lagi, Habib Hisham percaya. Kenapa? Mustahil bayi tadi ngerangkak, orang juga nggak ada yang percaya. Kenapa? Pasti bayi tadi digendong sama orang tuanya naik mobil, mobilnya berangkat bolak-balik sampai pagi hari udah nyampe lagi. Nah, kalau begini kan jadi masuk akal. Maka di ayat ini kata-katanya mengikuti wazan af'ala. Apa af'ala? Bukan jalan sendiri, tetapi asro diperjalankan. Kalau saro jalan sendiri, dia kabur malam-malam. Saro ini ada orang pergi jalan malam-malam, namanya kabur kalau bahasa santri. Nah, kalau asro mengikuti wazan af'ala, diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Maka Allah yang maha kuasa dengan gampangnya ya, memperjalankan hambanya. Orang zaman itu berbulan-bulan dari negeri Tihamah, Mekah, menuju negeri Syam, Palestina, itu berbulan-bulan jalannya. Apalagi PP, pulang pergi. Tapi zaman sekarang dengan gampangnya ada pesawat terbang, hanya berapa jam saja nyampe dari Mekah ke Palestina. Ya. Maka Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, maka kita harus percaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini beruntung. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Al-Marzuki dalam kitabnya An-Nazam Aqidatul Awam, qad faza siddiqum bitasdiqillahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Maka sungguh telah bahagia siapa? Sayyidina Abu Bakar bitasdiqillahu, dengan pembenarannya terhadap Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy pada nggak percaya sama Nabi Muhammad, tapi Sayyidina Abu Bakar percaya. Kalau yang ngomong Nabi Muhammad pasti itu benar. Ya. Wabil uruj, dan dengan mi'rajnya naiknya Nabi ke langit, Sayyidina Abu Bakar juga percaya. Maka Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, orang yang mempercayai Nabi Muhammad SAW. Nah, kita dengan peristiwa Isra Mi'raj juga harus percaya. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk apa Nabi diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya? Linuriyahu, untuk kami tampakkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, dari keajaiban-keajaiban kami. Maka di dalam kitab Dardir misalnya yang kami nukil, menceritakan secara rinci apa saja keajaiban yang dilihat oleh Nabi Muhammad selama perjalanan Isra wa Mi'raj. Alladzi barakna haulah, di mana Masjidil Aqsa ini diberkahi oleh Allah. Nah, Masjidil Aqsa ini kubahnya warna abu-abu. Kalau kubah yang warna emas biasa kita lihat namanya Masjid As-Sakhra. Dan dinding persegi 4 yang mengelilingi ini namanya Baitul Maqdis. Di dalam Baitul Maqdis banyak masjidnya. Ada Masjidil Aqsa, ada Masjid As-Sakhra, dan masjid lainnya. Nah, ini kawasan Baitul Maqdis. Nah, Nabi Muhammad saat itu akhirnya setelah Isra melanjutkan peristiwa Mi'raj. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dia adalah As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat. Allah mendengar suara-suara yang tersembunyi atau terang-terangan. Tidak ada yang menghalangi pendengaran Allah. Allah mendengar tanpa alat.
Kita mendengar harus pakai telinga, harus pakai gendang telinga. Allah tanpa alat, Allah mendengar. Allah melihat. Ya. Seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam di sebuah pulau di tengah lautan di malam hari sedang mendung, nggak ada cahaya bulan. Allah tahu, Allah melihat tuh langkah semut hitam tadi di atas batu hitam. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, dan Allah maha mendengar. Hal ini tidak berkesesuaian dengan mereka para penyembah berhala. Mereka agama yang ada saat ini atau zaman dulu seperti Namrud yang menyembah patung berhala, itu menyembah patung yang patung tadi nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, bisu tuli buta. Ya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya kepada penyembahnya, bahkan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kisah bermula ketika Nabi Muhammad itu sedang duduk-duduk di Hijr Ismail. Bapak, Ka'bah itu bentuknya kubus. Dulu Ka'bah bentuknya bukan kubus, tapi kubus plus ada lengkungan di arah depan. Dulu Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu tembok semua sampai atas. Tapi karena ada satu momen di mana terjadi gempa, banjir, batu pada hanyut, ada yang rusak, dan mereka kaum Quraisy sepakat tidak akan merenov Ka'bah dengan harta yang haram. Jadi yang dikumpulkan hanya harta yang halal, dan hanya cukup batu itu disediakan, tidak sampai menutup seluruhnya, sehingga diputuskan Ka'bah dibentuk dengan bentuk kubus dan ditambahi penanda ada Hijr Ismail, yaitu setengah lingkaran, yaitu Hijr Ismail. Itu bagian dari Ka'bah. Makanya kalau ada orang tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali melawan arah jarum jam, kok lewat di Hijr Ismail, tawafnya tidak sah. Ya, Ka'bah di situ ada Hajar Aswad, batu hitam dari sorga. Kemudian di sampingnya ada pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini ada dinding namanya multazam, tempat dikabulnya doa. Jadi dinding itu dan jajarannya itu adalah tempat dikabulnya doa. Orang doa di situ biasanya tawaf. Tawaf 7 kali, kapan sampai di multazam kita agak jalannya agak sedikit-sedikit gitu sambil doa, sambil ngebukai kertas titipan tetangga, dibacai doa di situ. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada kain kiswah. Ka'bah dinaungi kain kiswah setiap tanggal 9 Dzulhijjah, di mana orang-orang pada haji di bulan haji, makanya dinamakan Dzulhijjah, pemilik haji. Dzulhijjah orang pada haji, ramai orang. Tetapi tanggal 9 Dzulhijjah, orang yang haji mereka pada wukuf di Arafah, sehingga Ka'bah itu kosong. Nah, ketika Ka'bah itu kosong, Ka'bah kain kiswah yang lamanya diganti dengan kain kiswah baru yang dibuat di sebuah pabrik di kota Madinah. Kain kiswah yang dibuat dari kain sutra dari Mesir, ya, berwarna hitam. Kain kiswah pernah berwarna putih, pernah berwarna biru, pernah berwarna hijau, bahkan pernah berwarna merah. Kain kiswah tadi dirajut dengan benang emas dan dengan benang perak. Jadi kalau ada ukirannya, itu benangnya emas asli. Ya, emas tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Ya, emas boleh menjadi perhiasan wanita. Emas tidak boleh, Pak, di rumah kita menjadi keran. Jadi keran wudhu kita ini mungkin karena kaya, keran wudhunya dari emas di rumah. Nggak boleh. Semua emas, wadah-wadah emas, piring emas, sendok emas, ini nggak boleh semua. Kecuali di Ka'bah boleh. Makanya di Ka'bah, ukiran benangnya dari emas, kata para ulama fikih, boleh. Pengecualian, di yang lain nggak boleh dijadikan satu wadah atau tempat, pakaian, tapi di Ka'bah menjadi boleh. Ya. Maka ada kain kiswah. Selain itu ada apa? Ada namanya satu pondasi dinding di bagian bawah Ka'bah yang agak maju. Namanya adalah Syadharwan. Apa Bapak Ibu namanya? Syadharwan. Syadharwan ini adalah pondasi Ka'bah. Kemudian di situ juga ada mizab. Apa mizab? Palang emas. Kalau kita mah di rumah hujan, biar genteng itu
aman, nggak roboh, maka airnya harus disalurkan lewat apa? Lewat paralon. Nah, di Ka'bah ada paralonnya. Bukan terbuat dari plastik, tapi terbuat dari emas, talang emas. Namanya adalah nizab. Di bawahnya ada Hijr Ismail. Kemudian di sana ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Dan di situ ada batas tawaf dan juga ada Bi'r Zamzam. Ya, ada sumur Zami-Zami. Oh ya, sumur Zam-Zam. Dikatakan wa afdhalul miyahi ma'un kad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanila misra thumma baqil anhuri. Bahwasanya ada 5 air yang paling afdol versi dunia akhirat. 5 air paling afdol. Nomor 1 apa? Ma'un kad naba', air yang keluar dan bersumber baina asabi'in nabiyil muttaba', di antara jari jemari Nabi Muhammad. Jadi perang, para sahabat datang bawa girbeh. Tahu Pak girbeh? Girbeh itu kalau zaman sekarang mah botol mineral itu. Zaman Nabi mah nggak ada botol mineral. Adanya apa? Kulit kambing yang dikuliti sehingga nanti bagian kaki dan tangannya itu diikat, tinggal lehernya. Nah lehernya ini kayak tutup botol begitu. Mereka pada datang bawa girbeh, ya Rasul, air kami habis ya Rasul. Maka Nabi Muhammad memanjangkan tangannya atas izin Allah, mukjizat, keluarlah air dari jari jemari Nabi Muhammad. Itu air paling afdol dunia akhirat. Nomor 2, yalihi ma'u zamzamin. Yang kedua adalah air Zamzam. Ini paling afdol nomor 2, air Zamzam. Fal kautsari, yang ketiga telaga Kautsar. Setelah seseorang itu dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing dengan tiupan malaikat Israfil yang kedua, maka mereka semua bangkit. Tiba saja mereka dikumpulkan di padang mahsyar, digiring menuju hisab pengadilan Allah, ditanya ini dan itu paling sedikit setengah hari atau 500 tahun. Digiring lagi mereka untuk menghadapi mizan, timbangan amal. Yang berat naik. Kalau di dunia yang berat turun, di akhirat yang berat naik. Ya. Kemudian diarahkan lagi untuk melewati jembat sirat. Setelah catatan amal ibadah semua orang dibagikan. Ada yang nerima pakai tangan kanan, ada yang nerima tangan kiri, naudzubillah nerima dari belakang punggung. Mereka diarahkan naik siratal mustaqim, jembatan yang lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada tajamnya pedang. Orang itu harus melewati semuanya. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini dari manusia dan jin kecuali melewati sirat al-mustaqim. Di bawah neraka, terbentang di atasnya neraka. Sirat al-mustaqim naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun. Ya, ada yang lewat bagaikan petir, ada yang lewat bagaikan kilat, ada yang lewat bagaikan angin topan yang cepat, ada yang lewat dengan berlari, ada yang lewat di atas perahu bahtera seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa? Yaitu lembaga-lembaga dakwah yang dinahkodai oleh pemimpin lembaga dakwah yang amanat itu. Sehingga kelihatan ada yang sering bantu jadi panitia di acara sebuah lembaga, maka suruh naik ke bahtera tadi. Ada yang lewat di atas sejadahnya, orang yang kapan sholat bawa sejadah terus, tuh sejadahnya datang nolong nanti. Ada yang korban, dia naik di atas tunggangan hewan kurbannya, dan lain sebagainya. Sampai di depan pintu sorga, sebelum masuk pintu sorga, ada namanya telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah memberikan kepadamu, hai Nabi Muhammad, telaga Kautsar. Ada satu tafsir menafsirkan nikmat yang banyak, tapi yang menafsirkan telaga Kautsar, maka dikatakan barang siapa yang minum dari air telaga Kautsar, la nazma'u abada, tidak bakal haus selama-lamanya. Jadi air paling afdal nomor 3 adalah telaga Kautsar. Nomor 4, Vanila Misra. Selanjutnya adalah air sungai Nil Mesir. Dan terakhir kelima, Thumma Baqil Anhuri. Dan sisa-sisa air sungai di seluruh dunia adalah air paling afdal. Jadi kalau ada pertanyaan, air sungai sama air sumur, mana yang lebih afdal? Air sungai. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka Nabi Muhammad
saat itu sedang duduk di Hijr Ismail. Sedang duduk Nabi malam itu, tiba-tiba datang 3 malaikat. Malaikat, hadirin hadirat, datang ke hadapan Nabi Muhammad. Malaikat itu tidak seperti manusia. Manusia terbuat dari tanah. Jin, syaitan, iblis terbuat dari api. Malaikat terbuat dari cahaya. 10 ciri malaikat pertama terbuat dari cahaya. Kedua, malaikat itu dapat berubah bentuk dengan yang indah-indah saja. Malaikat Jibril, kapan ketemu Nabi Muhammad, selalu menyamar menjadi mirip dengan sahabat paling ganteng zaman itu, namanya Dihya. Dihya Al-Kalbi. Maka saat itu menyerupai malaikat Jibril mirip dengan sahabat Dihya. Nabi Muhammad tidak pernah melihat wujud asli malaikat Jibril yang dari cahaya kecuali hanya 2 kali saja. Nah, malaikat bisa berubah bentuk menjadi manusia yang ganteng, nggak bisa jadi ular, jadi anjing, nggak bisa. Ciri ketiga malaikat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Marzuki dalam kitabnya Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abi wa Malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ini gelas. Ada ayahnya gelas ini? Nggak ada. Ada ibunya? Nggak ada. Wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan, kun, jadilah engkau malaikat. Fayakun, maka jadi malaikat. Ya, jadi tidak pakai proses ayah dan ibu. La akla la syurba. Nomor 4 ciri malaikat, tidak makan, tidak minum. Apakah gelas ini makan dan minum? Tidak. Nomor 5, malaikat wala nauma lahum. Tidak ngantuk, tidak tidur. Apakah gelas ini juga ngantuk dan tidur? Tidak. Hewan ngantuk tidur, manusia ngantuk dan tidur. Malaikat tidak ngantuk, tidak tidur. Nomor 6. Malaikat itu, ya, nomor 6 ya, benar ya. Kalau ada pertanyaan kira-kira nih Bapak Ibu, malaikat itu laki apa perempuan? Menurut Bapak Ibu, malaikat itu laki apa perempuan? Yang jawab laki-laki, maka dia sungguh telah menjadi orang fasik. Apa fasik? Orang yang pernah melakukan dosa besar 1 kali dari kumpulan 70 dosa besar al-kabair, atau orang yang belum tobat sampai meninggal dengan tobat nasuhah, atau sering melakukan dosa kecil berkali-kali, itu namanya orang fasik. Kesaksian melihat hilalnya ditolak, nggak bisa jadi wali saksi pernikahan, ya nggak bisa menjadi saksi hukum pidana. Apa? Fasik. Nah, maka orang fasik, salah satunya penyebab dia menjadi fasik adalah meyakini malaikat laki-laki. Jadi malaikat bukan laki, bukan. Kalau bukan laki berarti malaikat perempuan. Yang meyakini malaikat perempuan, dia menjadi orang kafir. Makanya orang Kristen Nasrani meyakini the angel atau malaikat adalah wanita-wanita cantik. Oh, bukan. Malaikat itu dikatakan bukan laki, bukan perempuan. Sebagaimana gelas ini. Ini gelas laki apa perempuan? Oh, bukan laki, bukan perempuan. Gelas ya gelas. Nomor berapa sekarang? 7 ya. Nomor 7. Malaikat itu tidak menikah. Ya, malaikat tidak kawin, tidak nikah. Ayam itu kawin, tidak nikah. Manusia nikah dan kawin. Malaikat tidak nikah, tidak kawin. Nomor 8. Tempatnya malaikat di mana tinggalnya? Kebanyakan malaikat tinggalnya di langit, sedikit yang tinggal di bumi. Itu pun setiap manusia dijaga oleh 2 malaikat, Raqib dan Atid. Kalau kita tiduran Bapak Ibu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam, malaikat Raqib Atid ini kalau kita lagi tiduran, yang satu di atas kepala berdiri, yang satu di bawah kaki. Dua-duanya berdiri, kitanya tiduran. Kalau kita lagi duduk atau berdiri, maka malaikat tadi yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Dan kalau kita masuk ke dalam kamar mandi, maka 2 malaikat tadi nunggu di depan pintu. Ya. Dan dia tetap mencatat daripada amal perbuatan manusia yang tercium dari aroma busuk atau wangi. Ya. Jadi malaikat tadi terus mencatat. Nah, setiap kita punya lubang. Telinga, hidung, mulut.
Ini ada namanya malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Seandainya nggak ada malaikat penjaga, maka pasti kalau kita tidur, kebanyakan orang ini ke dokter apa tuh, dokter apa? THT ya, tenggorokan, hidung, telinga. Ya, kenapa? Karena banyak serangga masuk, semut masuk. Tapi ada malaikat hafadhah yang menjaga itu semua, dan begitulah banyak sekali contoh malaikat tinggal di bumi, tetapi lebih banyak lagi malaikat yang tinggal di langit. Kesembilan, ciri malaikat yang datang ke hadirat Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj. Malaikat itu jumlahnya tidak ada yang tahu. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Dalam surat Al-Mudaththir Allah berfirman, dan tidak ada yang tahu tentara Tuhanmu Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat saking banyaknya nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah yang tahu jumlahnya. Dan terakhir, malaikat itu taat, patuh, mereka maksum, mereka terjaga dari dosa, tidak mungkin melakukan dosa. Dikatakan dalam Aqidatul Awam, wa ismatuhum kasairil malaikah. Dan terjaganya para nabi dan rasul dari perbuatan dosa, maksumnya mereka sebagaimana maksumnya para malaikat. Jadi malaikat itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Gak mungkin malaikat bermaksiat, mereka taat. Imannya la yazid wa la yankus. Imannya tidak bertambah dan tidak berkurang, stabil. Maka di malam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad didatangi oleh 3 malaikat. Dialah malaikat Jibril atau sebutannya Jibrail, Gabriel, Ruhul Kudus, Roh Kudus, Namus. Di sebelahnya lagi ada malaikat Mikail, Michael, dan 1 malaikat lainnya yang tidak disebutkan namanya. 3 malaikat tadi datang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad saat itu dibaringkan, disuruh tiduran, dibaringkan. Setelah Nabi Muhammad dibaringkan, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad. Waktu dibelah dada Nabi Muhammad dengan cahaya, tidak ada sakit, tidak ada darah. Dibelah dada Nabi. Malaikat Mikail tiba saja menghilang. Gak lama datang membawa baskom yang terbuat dari emas berisikan air Zam-Zam. Maka hati Nabi dikeluarkan, dicuci di air Zam-Zam, dimasukkan lagi fayudkhiluhu bil ilmi wal hilmi wal yaqin. Hati Nabi dimasukkan dengan bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan, wal hilmi, dan dengan kesabaran yang sangat, wal yaqin, dan dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dipersiapkan, diusap lagi dada Nabi. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami, Allah telah melapangkan sodrok hatimu, hai Nabi Muhammad? Salah satu tafsirannya mengatakan surat Al-Insyirah ayat pertama ini dengan pembelahan dada yang terjadi sebanyak 4 kali. Salah satunya ketika Nabi ingin Isra Mi'raj. Setelah diusap, tidak ada luka, tidak ada sakit, Nabi Muhammad yang masih sedikit lemah itu dipersilahkan untuk berjalan menuju kendaraan yang dipersiapkan. Kendaraan hewan dari sorga. Dabbah, hewan melata dari sorga. Dikatakan bahwasanya apa yang akan dinaiki oleh Nabi ini, itu namanya adalah buraq. Buraq ini artinya itu tuh yang barusan kita dengar. Apa? Al-barq. Al-barq ini bukan petir, tapi di atasnya petir. Namanya kilat. Ya. Kalau petir itu suara yang didengar, namanya petir, kecepatan suara. Kalau kilat yang ada jepretan cahaya itu kecepatan cahaya. Ya, kalau ada kilat, suaranya nggak langsung muncul. 7 detik kemudian baru muncul petirnya. Ya. Maka al-barq, buraq adalah kilat, kecepatan cahaya. Nabi naik ya ke atas hewan buraq tadi. Dikatakan hewan buraq tadi berwarna putih. Tidak lebih tinggi daripada kuda dan tidak lebih pendek daripada keledai, antara itu. Nabi naik ke hewan buraq yang mempunyai 2 sayap. Dikatakan apabila hewan buraq tadi berjalan, ya bisa kita bayangkan pesawat terbang begitu ya. Karena banyak dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana barang-barang elektronik yang diciptakan itu terinspirasi dari hewan. Ya. Apabila buraq tadi dia berjalan, maka dia langsung sampai ke satu tempat sejauh mata dia memandang. Jadi dia langsung sampai ke satu tempat sejauh mata dia memandang.
Maka saat itu Nabi naik di atas buraq dan Nabi diantar malaikat Jibril di sebelah kanan, malaikat Mikail di sebelah kiri, satu malaikat yang tadi ditinggal, nggak ikut. Terbang bertiga. Sedang terbang, tiba-tiba malaikat Jibril ngomong ke Nabi Muhammad, "Ya Rasul, inzil fasalihahuna." Ya Rasul, turunlah engkau di tempat ini sebentar dan sholatlah engkau di tempat itu 2 rakaat. Fafa'ala wa raqiba. Maka Nabi turun. Nabi sholat 2 rakaat di tempat itu. Wa raqiba, dan Nabi naik lagi pakai hewan buruk. Tapi malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi informasi. Ya Rasul, atadri wen salat? Ya Rasulullah, tahukah engkau barusan engkau itu tadi sholat di mana? Nanti ada timbul pertanyaan dari jamaah begini, Beb, ini kan Nabi Muhammadnya baru mau Isra Mi'raj, baru mau metik perintah sholat, kok Nabi Muhammadnya udah sholat duluan, hebat bener Nabi Muhammad ini. Nanti dijelaskan. Tapi saat itu malaikat Jibril mengatakan, tahukah engkau barusan sholat di mana? Qalalah, aku tidak tahu Jibril. Maka saat itu malaikat Jibril mengatakan, shallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajirah. Ya Rasul, barusan engkau sholat di satu tempat namanya Thaibah. Wa ilaihal muhajirah, dan ke tempat tersebut engkau akan hijrah. Jadi Thaibah ini julukan kota Madinah. Kota Madinah sebelum dijuluki kota Madinah namanya adalah Yathrib. Yathrib berubah jadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Dijuluki juga Thaibah. Baldatun thayyibatun, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang mengampuni. Apa kota Madinah? Maka saat itu Nabi itu diminta turun di kota Madinah dan sholat 2 rakaat. Beb, ini kan Nabi Muhammad ini belum dapat perintah sholat, kok Nabi udah sholat? Kita bahas deh biar nggak penasaran. Nabi dari 12 tahun yang lalu, yaitu ketika Nabi berusia 40 tahun di Gua Hira, Nabi biasa khalwat, menyendiri, beribadah dengan tata cara ibadah kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Agama yang lurus dan tidaklah aku, kata Nabi Ibrahim, termasuk orang-orang musyrik. Maka Nabi Muhammad di Gua Hira tuh dari umur 40 tahun biasa khalwat menyendiri. Ngapain? Ibadah dengan tata cara ibadah kakek moyangnya. Ya, jadi sholat, tapi sholatnya tidak seperti yang kita sekarang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthanina 'alaiha qabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah khususan li Syarifah Fadl binti Muhammad As-Saggaf wa Syarifah Nurul Jannah binti Mahd Al-Habsyi wa Syarifah Fatimah binti Muhammad Al-Jufri wal Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Ahmad As-Saggaf wal Habib Muhammad bin Abdullah As-Saggaf wal Habib Muhammad bin Muhammad As-Saggaf wal Habib Muhammad Al-Jufri wa Sarmini binti Jilani wa amwatina wa amwatikum anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.